Oke, Bung Rocky, kita bahas pagar laut di Tangerang. Ini kan sudah dibongkar, tapi kasusnya itu mulai menyambar kemana-mana. Sebelumnya disebut bahwa HGB-nya itu terbit di era Menteri ATR Hadi Cahyanto dan Wakil Menterinya Raja Juli Antoni. Dua-dua orang ini, dua-duanya dua orang Jokowi semua ya. Masuk akal kalau terbitnya di era dia. Kemudian, tapi kok belakangan disebut terbit itu di era menterinya AHY. Sementara para menteri yang disebut namanya itu menyatakan itu kewenangan penerbitan itu di level Kantah Tangerang, Kepala Kantor Pertanahan Tangerang. Tapi saya kira persoalannya ini kan bukan di era siapa terbitnya, tapi kepentingan siapa. Dan kita tahu di situ ada korporasi besar yang terkait lari-larinya juga ke Jokowi juga gitu. Soal pagar laut, pagar bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar. Kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari? Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan. Mau menterinya AHY atau siapapun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2. Pertanyaannya begitu sebetulnya kan. Dan orang akhirnya mesti dapat semacam kepastian siapa yang bertanggung jawab di situ. Ya para menteri tentu mengeluarkan sertifikat, mengeluarkan HGB segala macam. Tetapi selalu di belakang aspek administrasi itu ada untung rugi yang mesti dikalkulasi. Ruginya udah ketahuan, yaitu merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak rakyat, tapi untungnya ada tiba di mana? Tiba pada korporasi, ya dengan sendirinya tiba pada korporasi. Tetapi korporasi ini melayani siapa sebetulnya tuh? Jadi itu pertanyaan mendasar di kita. Ya hiruk pikuk masih akan berlanjut, tapi orang ingin lihat apakah ada semacam indikasi awal bahwa pagar itu semacam prasyarat untuk memperluas penguasaan lahan di situ. Oke. Di belakang itu ada pertanyaan lebih mendasar tuh. Kira-kira kong kali kong siapa dengan siapa yang menyebabkan pagar itu akhirnya tumbuh lalu dirobohkan tuh. Jadi kalau netizen atau para pengulas kritis mulai mempertanyakan di belakang pagar itu jangan-jangan ada kepentingan dinasti Jokowi. Kan itu pertanyaan yang umum aja, karena orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat, kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan. Jadi kelihatannya itu akan jadi sasaran penelitian. Kan mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat, kejaksaan, polisi, KPK itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal, entah itu sifatnya penelitian, penyidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa, yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa. Nah itu yang memungkinkan kita percaya atau kita bisa tumbuhkan kepercayaan bahwa yang dimulai sebagai satu aksi radikal oleh Presiden Prabowo harus juga berakibat pada tudingan radikal atau pemeriksaan radikal terhadap kekuasaan yang menyebabkan pagar itu berdiri. Kira-kira itu sensasi yang tidak ditunggu oleh publik hari-hari ini. Jadi jelas di sini ada kepentingan korporasi besar, Agung Sedayu. Ada pengusaha Aguan yang mendapat status PSN dari Pak Jokowi karena membantu Pak Jokowi menyelamatkan muka Pak Jokowi dengan melakukan groundbreaking di IKN, walaupun setelah groundbreaking nggak dilanjutkan gitu. Nah sekarang ini kendati pagarnya sudah dibongkar, dipastikan masalahnya tidak akan selesai. Kita tahu dengan ada para pengusaha-pengusaha besar ini, mereka kan sangat gigih ya. Jadi mereka pasti tidak menyerah hanya karena pagarnya dibongkar. Jadi problemnya balik pada soal yang substansial tuh. Yang sensasional udah selesai di situ ketika Prabowo mengerahkan angkatan laut untuk menggusur, dan kita sama-sama mulai menduga bahwa diperintahkannya angkatan laut itu semacam perintah untuk memerangi satu kelompok atau menunjukkan bahwa negara memang akan hadir secara total. Jadi di belakang sinyal itu harus dikejar secara sebetulnya secara pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu harus menyangkut kekuasaan dengan sendirinya kan skala dari sensasi itu bukan sekedar urusan lurah yang kita udah tahu si lurah ini dipiara oleh si itu,
pemerintah daerah terlibat di situ, OKP mungkin juga disogok, LSM dikerahkan secara abal-abal untuk membackup opini publik. Tapi tetap rakyat ingin melihat setelah semua sensasi ini terungkap, orang akan kembali pada substansi, dan pertanyaan substansial selalu adalah siapa yang diuntungkan di dalam upaya untuk mengangkangi laut itu. Tentu orang tidak akan pergi jauh-jauh, orang akan minta supaya pemerintahan Presiden sebelumnya Jokowi itu yang tempus deliktinya ada di situ harus dipanggil dan diperiksa sebetulnya kan tidak mungkin itu dibiarkan sekedar komentar antara Menteri A dan Menteri B, Menteri yang lain mengatakan ya itu lagi diproses, Menteri berikutnya bilang enggak, itu bukan tidak sepengetahuan kami itu. Jadi tetap ini skandal ini mesti diubah menjadi kasus, dari skandal yang isinya rumor, isinya mengintip sensasi, dia harus berubah menjadi kasus, dan ketika dia jadi kasus mestinya ada gelar perkara. Kan itu sebut aja kenormalan di dalam soal-soal semacam ini kan. Jadi kalau dia dibiarkan sebagai skandal, ya tanda tanyanya akan terus ada di situ kan. Sementara kita atau rakyat itu selalu ingin melihat siapa penguasa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum dalam kasus itu. Siapa korporasi yang memanfaatkan sebut aja kesempatan untuk menyogok sehingga timbul terbitlah peraturan-peraturan itu. Tapi tetap di ujung analisis kita mesti katakan bahwa negara yang bertanggung jawab, kenapa negara memberi izin. Jadi sekali lagi publik harus dipuaskan hak dia untuk mengetahui keadilan terhadap laut yang adalah milik umum itu kan. Jadi itu intinya. Jadi harusnya diarahkan lagi, mulai diarahkan pada pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat di era Jokowi, termasuk Pak Jokowi yang memang secara historis bertanggung jawab terhadap berdirinya pagar itu. Nah, berkaitan dengan nama AHY yang disebut-sebut itu, walaupun AHY ini kan sebenarnya masa dia menjadi menteri di era Pak Jokowi itu sangat pendek gitu ya, nggak sampai 1 tahun, itu hanya sekitar 10-an bulan, nggak sampai 8 bulan saya kira ya, dari Februari ke Oktober. Tapi kemudian orang menduga-duga kenapa ya kok nama AHY itu waktu itu ditempatkan di Kementerian ATR, dan kenapa kemudian karena namanya disebut-sebut, apakah ini sebagai upaya dari Jokowi untuk menjebak SBY begitu? Wajar kalau beberapa menteri strategis kemudian bereaksi. Demokrat misalnya, karena AHY adalah menterinya, kendati keterangan AHY hendak menunjukkan sekuensi atau kronologis dari penerbitan HGB itu, tetapi publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu, karena Menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi misalnya. Jadi semua sebut aja teori konspirasi dikembangkan di situ, dan di ujung pertanyaan-pertanyaan konspiratif orang tetap menunggu persoalan ini dituntaskan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, kira-kira begitu kan. Nah, Pak Prabowo memberi sinyal bahwa itu harus diselesaikan. Nah, reaksi dari publik juga sama tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa kasus pagar ini semacam pintu untuk membuka kong kaling kong yang dulu disebut oleh Rizal Ramli antara penguasa dan pengusaha kan, peng-peng itu tuh. Jadi tetap udah terbentuk persepsi di publik bahwa ini skandal ini itu menyangkut kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan Presiden Jokowi pada waktu itu. Apakah di situ ada kepentingan politik untuk membiayai pencalonan presiden atau membiayai bisnis politik dari dinasti Jokowi, kan semua itu pertanyaan sampai di luar negeri, itu pertanyaannya. Jadi tekanan publik tidak mungkin berhenti bahwa Pak Said Didu mengambil risiko untuk memimpin semacam ya operasi masyarakat sipil itu dengan menggemparkan publik, dibuka dari awal, dan beliau sendiri ikut terjun ke laut untuk mencabut pagar-pagar itu kan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat serius, dan publik Indonesia menunggu terus tuh. Jadi kesempatan headline wawancara dengan menteri udah selesai tuh. Tinggal satu keputusan radikal yang boleh dianggap minggu ini harus diselesaikan sebelum reshuffle misalnya. Kan Pak Prabowo juga menunggu
turunan dari perintah dia untuk membongkar, harusnya ada pemeriksaan hukum karena ini kasus. Jadi semua hal yang sifatnya pidana itu mesti dibuka tuh. Nah kalau itu mulai disidik misalnya, ya minimal ombudsman, anggap minimal administrasi. Kalau menteri-menteri udah mengucapkan sesuatu yang masih saling tumpang tindih, lalu kejaksaan yang lebih paham tentang mekanisme penyidikan, atau KPK yang mulai menduga bahwa di belakang itu ada apalah, money laundering lah, gratifikasi lah. Kan semua itu yang ditunggu oleh publik. Jadi publik menunggu kepastian siapa dan dengan akibat hukum apa mereka yang sudah diindikasikan terlibat dalam kasus pembuatan pagar itu. Kasus ini saya kira harus terus kita kawal nih Bung Rocky, karena kalau lihat perkembangan di lapangan dan juga seperti yang Anda pernah ingatkan, jangan sampai kasus ini meledak menjadi konflik sosial. Jadi konflik juga konflik horizontal gitu antar etnis, itu kan sangat berbahaya. Kita tahulah daerah Banten ini kan daerah hotspot, bukan hanya sekarang tapi itu juga sejak era Belanda. Tidak boleh terlalu lama menunggu, karena di belakang skandal ini atau di belakang kasus yang berindikasi pidana ini, berindikasi korupsi bahkan, sudah terbentuk semacam persepsi yang sifatnya rasistis, yang sifatnya ethnicity kan. Itu buruk betul kan. Kalau itu meledak sebagai problem sosial kemudian karena tidak ditunjukkan secara telak siapa yang bertanggung jawab, siapa harus dihukum, maka aktivitas rakyat itu akan dipenuhi dengan kalkulasi-kalkulasi liar. Nah itu yang berbahaya tuh, karena daerah itu tetap itu daerah yang panas secara politik tuh. Masih ada sisa persaingan kandidat di pilkada kemarin tuh, Banten, Tangerang. Kita tahu juga itu wilayah yang aktivitas religiusnya itu sangat tinggi, artinya itu masyarakat Tangerang, Banten itu religiositasnya itu tidak mungkin didiamkan hanya dengan opini publik yang dibuat-buat tuh. Jadi kalangan ulama di situ atau seperti masyarakat yang merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan itu rasa penasaran tumbuh terus. Jadi mulai ada mobilisasi opini yang memungkinkan terjadinya semacam ketegangan rasial di situ, atau bahkan ketegangan etnis atau ketegangan primordial. Nah soal-soal ini yang di dalam analisis kita di FNN itu amat berbahaya, karena dia akan tumpang tindih dengan problem kesulitan ekonomi hari-hari ini, akan tumpang tindih dengan beban dapur emak-emak hari-hari ini, tumpang tindih dengan keinginan untuk cepat-cepat melihat dalam 100 hari ini Presiden Prabowo itu menghasilkan kebijakan yang mungkin ada harapan terhadap keadilan tanah, terutama keadilan hak rakyat atas lingkungan, atas laut, segala macam itu. Jadi pengkondisian sosiologis, pengkondisian psikologi sudah terbentuk, dan itu yang hendak kita cegah, jangan sampai pengkondisian itu berubah menjadi sentimen rasial kan. Itu bahayanya. Jadi sekali lagi mesti sudah ada hari-hari ini keterangan awal tentang ya sebetulnya delik korupsi di situ, delik penyegokan, delik manipulasi hukum, delik apapun. Jadi skandal ini mesti dinaikkan menjadi kasus supaya terbaca dari awal bahwa masalah ini akan diselesaikan, bukan sekedar ditunda-tunda untuk cari kesempatan balancing antara mereka yang berkepentingan menyembunyikan atau menghalangi kasus ini dibuka secara transparan. Saya kira itu masalah di terakhir, analisis terakhir FNN terhadap soal pagar misterius itu. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.